Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Greya Kras. Bab 8 dengan judul Matt. Tampil menggemaskan dengan rambut dikuncir kuda yang bergoyang tiap langkah riangnya tercipta, Jemima yang cerahnya mengalahkan mentari pagi ini menyapa hampir semua karyawan Century Giant yang ia lewati. Biasanya ia selalu datang dengan wajah yang tak kalah buruknya dengan mendung yang menutupi indahnya biru di langit sana. Namun hari ini tampak begitu berbeda. Seolah beban yang terus menambah timbangan berat badannya terangkat semua, Jemima terus tersenyum bahkan tiap langkah yang ia buat, wanita itu memberi lompatan-lompatan kecil. Dia bahagia sekali. Setelah hampir 2 minggu melakukan pendekatan dengan Daria, tutur kata dan sikap dewasa pria itu meluluhkannya. Padahal Jemima cukup selektif dalam memilih pasangan, dulu sih saat pacaran. Tapi Daria berhasil membuat ia yakin untuk memilih pria itu menjadi imamnya, hingga ajal menjemput. Ya ampun, romantis sekali. Pria itu mengaku bukan dari kalangan berada memang. Tapi hebatnya, Daria bisa membangun usahanya sendiri dan berjanji untuk menjadikan Jemima istri yang tak perlu ikut bekerja. Cukup menantinya di rumah, bahkan belum apa-apa, Daria sudah diskusikan soal pembagian pekerjaan rumah di mana pria itu akan ikut andil juga. Karena katanya rumah tangga itu dibangun berdua. Jadi lakukan apapun juga berdua. Manis kan? Manis sekali seperti senyuman pria itu. Jemima tak bisa lagi mengatasi perasaan yang membuncah di balik dada. Ia terlalu bahagia dengan perjodohan yang dibuat kedua orang tuanya ini. Nikah. Jemima jadi makin tak sabar untuk bertemu Daria dan keluar dari pekerjaannya saat ini. Keluar. Batinnya tertawa keras. Dia akan keluar dari penindasan Abiasa yang bisa-bisanya mengatai ia tak mampu bangun rumah sendiri. Dasar pria itu bodoh. Mengatai orang saja pandai, tapi otaknya sendiri tak dipakai. Mana ada orang membangun rumah sendirian? Kalau iya, apa gunanya perusahaan ini? Benar kan? Abiasa itu sebenarnya bodoh. Ya ampun Mima. Udah gak usah mikirin dia deh. Rusakan waktu berharganya ini hanya karena pria itu saja. Kenapa juga harus ia pikirkan? Apalagi sebentar lagi ia harus menahan muntah karena akan bertemu si setan selama seharian. Mbak Mima. Baru akan masuk ke ruangannya yang juga merupakan ruang kerja si tiran, Jemima berbalik dan menemukan Yusuf yang menghampirinya dengan senyum semringah. Seneng banget kayaknya Mbak. Jemima menepis helai ujung rambutnya yang mampir di bahu. Iya dong, jawabnya genit, lalu mengerutkan hidungnya gemas. Duh, bagaimana ini? Jemima tak bisa sembunyikan rasa bahagianya. Kenapa, Suf? Ada perlu? Pria yang ikut tersenyum karena bisa menikmati wajah ceria Jemima dari dekat, lalu menyodorkan bungkusan plastik putih yang ia bawa. Mau kasih ini aja sih Mbak. Melihat bungkusan tersebut, Jemima makin berbinar saja. Susu rasa pisang kesukaan Mbak Mima. Jemima menerima pemberian Yusuf dengan senang hati. Ya ampun, ia intip apa saja yang pria itu beri. Manis banget sih kamu, tahu banget lagi kalau aku belum sarapan, imbuhnya kemudian. Tersenyum tipis dengan pipi bersemu merah karena respons Jemima yang melebihi ekspektasinya, Yusuf lalu menggaruk kepala belakang yang tak gatal. Mbak. Ya, Jemima mengangkat pandangannya dan sesaat tertegun melihat rona malu di wajah Yusuf. Ada sesuatu yang berbeda dari pria yang usianya lebih muda darinya ini. Malam ini sibuk nggak Mbak? Alis bergerak samar mendengar tanya Yusuf, yang diucapkan malu-malu, Jemima lantas menarik kedua sudut bibir ke atas. Kamu tuh. Kemudian menepuk lengan pria jangkung di hadapannya. Ada sesuatu yang dapat ia cium dari tingkah Yusuf padanya hari ini. Meski sebenarnya memberi ia makanan begini bukanlah yang pertama kali. Tapi memilih untuk tak peka, Jemima berusaha berbicara dengan nada santai seperti biasanya. Pagi aja belum lewat udah nanyain malam. Aku nggak tahu, soalnya kerjaan sama Pak Abi tuh nggak kenal waktu. Kenapa memangnya? Perhatian Jemima beralih ke sosok wanita yang melintas di belakang Yusuf, sebelum kemudian berjalan dengan angkuh ke arah meja yang ada di samping pintu ruangan direktur. Diva semakin hari semakin sinis saja padanya, padahal ia tak pernah mengusik wanita ini. Bahkan meski pekerjaan Diva dilimpahkan padanya, Jemima tetap bersikap biasa saja. Paling-paling jika menggerutu hanya dia dan beberapa temannya saja yang tahu. Enggak. Kalian ngapain di sini? Diva tiba-tiba menghardik. Ganggu penglihatan orang aja.
Wanita yang memiliki tubuh ramping bak gitar Spanyol yang dulu juga pernah Jemima miliki, bertanya ketus sebelum kemudian duduk di kursi dengan hempasan kesal yang begitu kentara. Pantes lo cepet tua, Div. Ngomel mulu. Balas Yusuf yang selalu paling kesal tiap membicarakan Diva, apalagi jika berbicara langsung dengan wanita yang memiliki rambut panjang yang selalu dijalin indah di belakang. Diva memang cantik. Sayangnya kelakuan wanita ini membuat banyak rekan mereka kesal. Nggak ada yang butuh. Pintu di belakang Jemima terbuka, dan Diva yang tadinya membalas ucapan Yusuf dengan ketus, sontak diam. Bahkan wanita itu langsung menyalakan komputer dan berlagak abai dengan dua sosok yang berdiri di dekat mejanya. Sementara itu, Jemima yang tahu sekali apa yang membuat Diva bungkam, segera menoleh ke belakang untuk memberi senyum formal kepada pria yang berdiri tinggi di belakangnya. Sejak pintu dibuka, dia tahu siapa yang akan keluar dari ruangan direktur ini. Tentu saja si peranakan Dakjal. Siapa lagi? Ngapain kamu di sini? Pria yang beberapa hari ini selalu membuat Jemima pulang pukul 9 atau 10 malam ini tanpa babi bu, langsung lemparkan tanya dengan mimik galak kepada Yusuf yang lantas menyengir lebar. Enggak, Pak. Yusuf lalu menggeleng. Kalau gitu, saya permisi dulu, Pak. Kabur dari sitiran adalah pilihan terbaik. Tapi Yusuf belum benar-benar selesai berbicara dengan Jemima. Mbak Mima. Jemima yang tak perlu heran dengan ekspresi sinis Abiasa, malah aneh jika pria itu memberi senyum ramah. Menoleh lagi pada Yusuf yang terlihat takut-takut namun tetap terlalu berani karena tak segera lari. Dasar Yusuf ini memang suka uji nyali. Nanti aku chat ya, Mbak. Bisik pelan pria itu sebelum kabur dari hadapan Abiasa yang terdengar mendesis. Pagi-pagi si tiran sudah seperti ingin makan orang. Hidupnya memang tak pernah bahagia sih. Masuk! Memberi perintah pada Jemima yang memang sudah ingin masuk ke dalam, Abiasa memberi ruang untuk wanita itu lewat. Permisi, Pak, ucap sopan Jemima sambil melewati Abiasa yang pagi ini mengeluarkan aroma wangi seperti biasanya. Dia suka sekali dengan semua pilihan aroma parfum yang Abiasa gunakan. Hanya suka parfumnya, bukan orangnya. Berjalan menuju mejanya dengan riang yang sudah menguap sejak sosok Abiasa muncul, wanita itu lalu celingukan ketika tak dapati si bos tiran ikut masuk. Lah dia nggak masuk? Meletakkan tas dan plastik yang berisi kue dan susu dari Yusuf ke atas meja, Jemima kembali melangkah keluar. Hanya ingin menutup pintu saja, tapi ia malah terpaku di ambang pintu ketika mendengar bentakan Abiasa untuk Diva. Apa yang terjadi? Kalau begitu kamu ambil pekerjaan kamu yang dikerjakan Jemima. Jemima melotot ketika tiba-tiba namanya disebut seolah Abiasa ingin menyeret dirinya dalam masalah pria ini dengan Diva. Menggerakkan bola mata ke arah jajaran kubikel yang menjadi perlindungan para rekan yang mengintip diam-diam, Jemima lalu kedikan dagu pada seorang rekan prianya sebagai kode bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi, sama sepertinya yang tak tahu apa-apa, pria yang ia tanya tanpa suara itu menggeleng pelan sebelum palingkan wajah menuju layar komputer ketika suara Abiasa kembali terdengar. Kalau sepagi ini Abiasa sudah mengamuk, itu pertanda buruk untuk semua pekerja yang akan dapat bagian pula. Kamu dengar nggak? Seolah ia yang kena damprat, Jemima meringis sambil memegangi dada. Sementara yang diamuk berdiri dengan kepala tertunduk dalam. Kalau jadi Diva, Jemima pasti akan menangis. Dia sudah biasa sih dimarah begini. Sekarang sudah kebal. Ya, saya pergi print materi untuk rapat, Pak. Tahu kamu nggak mampu kerjain laporan apapun. Jadi nggak usah protes sama kerjaan yang saya kasih. Bahu Diva tampak bergetar dan dapat Jemima tebak jika wanita yang hari ini tampil dengan blus merah muda dan rok span hitam itu sedang menangis. Sekarang print cepat. Awas kalau kamu limpahkan pekerjaan ini ke orang lagi. Misal kepada office boy yang seringkali Diva suruh-suruh untuk menyiapkan materi rapat. Padahal hanya tinggal print saja dan wanita itu tetap tak mau kerjakan. Jadi apa fungsi Diva di sini? Hanya pajangan di samping pintu ruang direktur. Itu saja. Angkat kepala setelah menghapus jejak air mata yang kini ditahan agar tak menetes lagi. Diva mengangguk pelan, namun raut wajahnya tampak redup karena paginya telah dirusak oleh Abiasa. Pria yang diam-diam sering ia beri perhatian meski selalu menolaknya. Tiba-tiba ekspresinya berubah sedikit sinis saat tatapan wanita itu bertemu dengan Jemima yang menaruh rasa iba. Sungguh, Jemima merasa kasihan, tapi Diva terus saja menganggapnya sebagai lawan alih-alih teman seperjuangan. Memutuskan untuk membuang wajah dari tatapan sinis Diva yang seolah ingin melenyapkannya, Jemima tak sengaja memalingkan wajah ke arah Abiasa.
yang entah sejak kapan telah memandanginya. Menatap terlalu dalam, pandangan Abiasa membuat Jemima merasa rikuh, namun ia tak mampu berpaling seolah tatapan pria itu mengunci pergerakannya. Bunyi gebrakan pelan dari arah Diva menyelamatkan Jemima dari rasa gugup. Sekretaris yang bisa dikatakan hanya makan gaji buta itu membanting setumpuk kertas. Meski tak terlalu keras, tindakan itu tetap terlihat seperti menentang. Apalagi Abiasa masih belum beranjak pergi. Diva berhasil menarik perhatian Abiasa lagi, dan dari pandangan tajamnya, terlihat jelas ia akan kembali mengamuk. Takutnya jadi lebih parah lagi. Kamu memang tidak pantas dikasih hati, Diva. Kejadian yang berlangsung begitu cepat membuat Jemima terpejam erat. Sementara Diva langsung membungkuk dengan tangan menutupi telinga ketika vas bunga dari meja tinggi di hadapannya dilempar oleh Abiasa ke arah dinding di belakangnya. Meski vas itu jauh dari Diva, ketakutan tetap menjalari sekretaris muda itu, dan tubuhnya gemetar semakin kencang. Diva goblok, batin Jemima memaki. Sudah tahu emosi Abiasa sulit dikontrol, apalagi dengan masalah pribadi antara Abiasa dan wakil direktur, yang merupakan adik kandung ayah pria ini. Tapi Diva yang kekanakan terus saja membuat sitiran semakin kesal. Jangan sekali-kali kamu membanting barang di depanku, Diva. Abiasa yang melotot penuh murka, menunjuk Diva yang masih membungkuk dengan tubuh gemetar. Sedangkan Jemima yang masih tertegun, melirik Diva yang tampak syok dan harus segera ditenangkan. Wanita itu terlihat sangat ketakutan. Apalagi mungkin, baru kali ini Abiasa mengamuk sampai membanting barang berbahaya. Selama hampir 10 tahun bersama Abiasa, Jemima hanya pernah melihatnya melempar pena, kertas, atau buku. Menenangkan keterkejutannya lebih dulu, Jemima yang memegangi dadanya lalu melangkah maju dengan seluruh nyali yang berhasil ia kumpulkan. Sungguh, kali ini ia benar-benar takut melihat murka Abiasa. "Pak!" Berdiri di samping pria itu, Jemima lalu berjinjit agar bisa membisiki sitiran yang napasnya tampak terengah. "Kalau Pak Bara lihat, ini bisa dijadikan kelemahan untuk menyerang Bapak." Otot di wajah Abiasa seketika mengendur. Ia perlahan menoleh ke samping, dan melalui tatapannya, ia meresapi wajah Jemima yang akhir-akhir ini selalu mengukir senyum yang entah mengapa malah membuat dirinya risau. Setelah menatapnya sejenak, Abiasa berpaling menuju para karyawan yang langsung berpura-pura sibuk dan menciptakan kebisingan. Setelah tadi mereka semua diam, menyaksikan amarahnya pada Diva. Andai sekretaris tak bergunanya itu tak membanting barang setelah menatap sinis pada Jemima, Abiasa tak akan semurka ini. Menghela napas yang terasa begitu berat karena perang dingin antara dirinya dan adik kesayangan sang ayah tak pernah mereda, ditambah harus bertahan dengan sikap kekanak-kanakan Diva yang ia terima bekerja karena wanita ini adalah sepupu dari suami kakaknya yang telah tiada. Abiasa yang makin tak karuan hanya karena Jemima akhir-akhir ini jadi begitu suka memandangi ponsel, bahkan ketika ia berbicara, lalu menunjuk seorang office boy yang pura-pura mengepel. Bersihkan itu. Titahnya sambil menunjuk ke arah pecahan vas bunga, sebelum kemudian beranjak masuk ke dalam ruangan. Bernapas lega melihat Abiasa tak berniat melanjutkan marahnya pada Diva. Jemima lalu menatap sekretaris Abiasa yang duduk lemas sambil menangis dengan isakan yang memprihatinkan. Namun, Jemima yang juga kesal dengan wanita ini hanya bisa mendesah panjang. Tak ada satupun kata semangat yang bisa ia ucapkan, karena toh Diva pasti menampiknya seperti yang biasa wanita ini lakukan. Apa kamu dibayar untuk berdiri di sana saja, Jemima? Meringis ketika dari dalam Abiasa meneriakinya, wanita itu lalu menggeser langkah menuju pintu. Namun sebelum benar-benar masuk, ia melihat rekan kerja yang memberikan dukungan padanya dengan kata-kata tanpa suara, bahkan beberapa melipat tangan ke atas, memberi kode jika ia pasti kuat. Kuat menghadapi Abiasa setelah ini karena pria itu pasti akan melanjutkan murka kepadanya. Duh, gara-gara Diva, ia sepertinya harus menunda kabar pengunduran dirinya. Diva bego, ih!